Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya, masih tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Kali ini kita akan membahas luas permukaan dan volume bangun ruang 5 segi 4. Nah, ini bagian keempat. Jadi ada beberapa bagian ya. Bapak mohon nanti untuk catatannya silakan nanti digabungkan menjadi satu sehingga lebih mudah dipelajari ya. Oke, mari kita fokus ke luas permukaan dan volume 5 segi 4. Nah, sebelum ke luas permukaan dan volume 5 segi 4, mari kita lihat dulu bagian-bagian dari limas. Nah, coba anak-anak perhatikan di gambar ini ya. Nah, pada gambar itu ada yang namanya alas limas. Alas limasnya ada di bawah, bentuknya itu adalah segi 4. Nah, segi 4 itu bisa persegi maupun persegi panjang. Jadi nanti tergantung dari tipe soalnya ya. Nah, ada juga 5 segitiga. Nah, kalau 5 segitiga alasnya itu bentuknya adalah segi 3. 5 segi 6 berarti alasnya bentuknya 5 segi 6. Nah, seperti itu ya. Nah, kita fokusnya sekarang ke 5 segi 4 dulu ya. Nah, oke. Di bagian bawah itu ada namanya alas limas. Nah, tentu kalian lihat yang diberi warna coklat itu namanya alas limas ya. Kemudian ada yang namanya tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga itu yang bagian tengah ini ya, anak-anak ya, yang diberi warna biru itu, bukan yang hitam ini, bukan yang hitam ini ya. Ini bukan tinggi segitiga, tapi tinggi segitiga yang biru ini ya, yang ini ya. Ini tinggi segitiga. Nah, alas segitiganya adalah yang dari sini ya. Ini alas segitiga. Dari sini sampai ke situ itu namanya alas segitiga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tinggi limas. Tinggi segitiga dengan tinggi limas itu berbeda ya anak-anak. Jadi kalau tinggi limas itu berada di tengah-tengah. Jadi menghubungkan titik puncak dengan alas limas. Ini namanya tinggi limas. Kalau tinggi segitiga itu yang ini ya, yang ada di sisi luar di bagian segitiga itu. Nah, begini anak-anak, biasanya soal itu ada yang sudah semuanya diketahui baik tinggi limas maupun tinggi segitiga. Ada juga soal yang hanya diketahui misalnya alasnya, kemudian panjang rusuk alas ini. Nah, sedangkan tinggi segitiganya belum diketahui, maka anak-anak harus mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, nanti akan Bapak berikan contoh di belakang cara mencari tinggi limas dan tinggi segitiga ya. Nah, oke, mari kita ke luas permukaan 5 segi 4. Nah, luas permukaan 5 segi 4 rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas semua sisi tegak. Nah, karena ini adalah 5 segi 4, maka alasnya ini kan bentuknya, anggap saja ini alasnya persegi ya anak-anak. Persegi, kemudian sisi tegaknya bentuknya adalah segitiga. Nah, jumlah segitiganya ini ada berapa? Yang membentuk apa namanya limas ini? Jumlahnya ada 4. Jadi kan ini 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, itu yang menutupnya itu ya. Jadi ada 4 sisi tegak. Nah, jadi itu dijumlahkan. Kita hitung dulu satu luas segitiga, kemudian baru dikalikan jumlah sisi tegaknya. Karena ada 4 berarti 4 kali luas sisi tegaknya. Nah, dengan catatan itu kalau alasnya itu bentuknya persegi. Nah, nanti kalau persegi panjang untuk hitungannya beda lagi ya anak-anak. Kita ke yang persegi dulu aja. Nah, untuk luas permukaan 5 segi 4 yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya luas alasnya ya, kemudian tinggi segitiga sama alas segitiga. Jadi untuk tinggi prisma itu tidak perlu dihitung. Di sini kan tinggi prismanya nggak ada, jadi kita tidak perlu mencari tinggi prisma. Yang kita butuhkan kalau untuk mencari luas permukaan 5 segi 4 itu adalah tinggi segitiga, kemudian alas segitiga sama
luas alasnya. Luas alasnya tuh pasti diketahui di sini. Entah panjangnya, entah lebarnya. Nah, oke, mari kita ke contoh soal. Nah, ada soal seperti ini. Berapakah luas permukaan 5 segi 4 di bawah ini? Nah, coba perhatikan anak-anak. Pada bagian bawah, ini kan sama. Berarti ini bisa disimpulkan kalau alasnya berbentuk persegi. Nah, sehingga masih ingat rumus mencari luas persegi? Nah, luas persegi rumusnya adalah S kali S atau sisi kali si. Itu luas alasnya. Kemudian, kalau kita mau mencari luas segitiga yang dibutuhkan apa? Rumusnya apa tuh luas segitiga? Itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya tinggi segitiga ya tentunya. Atau alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, alasnya sudah ada belum? Coba dilihat di sini anak-anak. Di sini 10, kemudian yang di sini 10, otomatis di sini juga 10. Coba perhatikan garis atau tinggi segitiga ini. Dia akan membagi segitiga itu menjadi 2 bagian, sama ya ukurannya ya. Nah, tentu saja yang di sini adalah 5. Berapa? Sentimeter. Yang di sini juga 5 sentimeter. Totalnya kan 10. Ini 10, 10, 10, 10. Nah, sehingga kalau dibagi 2 sama rata berarti 5 cm, 5 cm. Nah, berhubung tinggi segitiganya sudah diketahui, maka kita tidak perlu mencari tinggi segitiganya. Alasnya berapa? Alasnya berapa? Di sini 10, berarti di sini juga 10. Ini juga 10 cm. Nah, paham? Untuk tinggi prismanya ini, kalau mencari luas permukaan limas itu tidak dipakai anak-anak. Jadi yang kalian butuhkan hanya bagian alas, sisinya. Kalau itu bentuknya persegi panjang ya berarti panjang sama lebarnya. Kalau persegi ya berarti cuma butuh sisinya. Karena ini persegi berarti kita cuma butuh sisinya ini ya 10 sudah ada. Kemudian yang kedua, tinggi segitiga. Tinggi segitiganya sudah ada 13 cm. Kemudian alasnya, alas segitiga itu berarti dari B ke C. Ini ya, B ke C itu panjangnya adalah 10 cm. Berarti ada 3, sudah ada semua. Berarti kita tinggal menghitungnya. Nah, beda cerita kalau misalnya tinggi segitiga belum ada, maka kamu harus mencarinya. Gitu ya. Oke, diketahui panjang rusuk alas limasnya tadi 10 cm. Oke, tinggi segitiganya 13 cm. Kemudian alas segitiganya tadi adalah berapa? Alasnya adalah 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah luas permukaan limas segi 4 itu berapa? Nah, di sini Bapak ngitungnya satu persatu biar lebih jelas ya. Langkah pertama, kita cari luas alasnya. Nah, alasnya tadi kan ABC, alas ABC ya, A, B, C, D. Nah, luas alasnya itu adalah, karena itu bentuknya persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi, yaitu 10 cm kali 10 cm. Ketemunya adalah 100 cm persegi. Satuannya jangan lupa. Langkah pertama, kita ngitung yang ini loh anak-anak, yang ini loh, luas alasnya ini loh. Nah, kita cari satu-satu, luas alas kita cari, kemudian luas segitiganya kita cari, baru nanti kita jumlahkan. Itu ya, biar lebih teliti lagi. Pak, kalau mau saya gabung langsung masukkan ke rumus boleh nggak? Boleh, tetapi dengan catatan harus lebih teliti ya, memasukkan angkanya supaya tidak salah. Nah, yang kedua, langkah kedua, Bapak mencari luas segitiganya 1 ya. Ini belum 4 segitiga, ini 1 segitiganya. Nah, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya tadi berapa? Ini ya. Alasnya tadi yang ini loh. Alasnya adalah 10 cm dikalikan 13 tingginya tadi. Tingginya yang ini anak-anak, yang ini loh. Nah, yang di tengah-tengah ini loh. Tengah-tengah segitiga itu tingginya 13 cm. Nah, kemudian bisa kamu coret-coret. Ini berapa? 10 bagi 2, 5. 1 kali 5 cm dikalikan 13 cm, ketemunya adalah 65 cm persegi. Itu baru satu segitiga. Nah, padahal tadi ada berapa segitiga? Ada 4. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ke rumus yang
luas permukaan limasnya. Rumusnya adalah luas alas ditambah, kenapa di sini ada 4? Karena 4 itu adalah jumlah segitiga sisi tegaknya. Sisi tegaknya tadi kan bentuknya segitiga, jumlahnya ada 4. Ini loh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, maka dikalikan 4. Kalau 5 segitiga gimana Pak? Ya berarti ini 3. Nek 5 segi 6 berarti ini ya 6. Tergantung segitiga sisi tegaknya anak-anak. Ya, kalau 5 segitiga kan cuma ada 3, bentuk alasnya kan segitiga, maka sisi tegaknya juga cuma ada 3. 1, 2, 3. Nah, karena ini 5 segi 4, maka sisi tegaknya ada 4, maka dikalikan 4. Nah, oke, dimasukkan luas alasnya tadi kamu sudah cari, ketemunya 100 cm persegi. Ditambah 4 kali 65 dari mana Pak? 65 itu dari ini anak-anak. Nah, luas segitiga, luas 1 segitiga ya. Ini baru 1 segitiga. Nah, makanya dikalikan 4 karena ada 4 segitiga. Oke, 100 cm persegi ditambah 260 cm persegi, ketemunya adalah 360 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan limas ABCD tadi ya. T ABCD, T-nya itu adalah titik pusatnya. Oke, seperti itu anak-anak, paham? Oke, sekarang Bapak ajarin cara mencari tinggi limas sama tinggi segitiga kalau belum diketahui. Kalau sudah ya sudah, nggak usah perlu dicari. Nah, ingat kembali rumus Pitagoras ya anak-anak, teorema Pitagoras ya. Nah, sisi miring itu biasanya dilambangkan dengan C, kemudian alasnya itu dengan B, dan tingginya adalah A. Nah, kalau kamu menemui segitiganya masih utuh seperti ini, misalnya segitiga sama kaki ataupun sama sisi, nah, teorema Pitagoras hanya digunakan untuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan nggak siku-siku, maka kita harus bagi menjadi 2 bagian supaya dia menjadi segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku. Nah, inilah yang dinamakan tinggi segitiga. Sedangkan ini adalah sisi miringnya ya, sisi miring, kemudian yang bawah ini adalah alas. Paham ya anak-anak ya? Nah, rumusnya ada di sini. Di materi pas prisma itu juga sudah keluar rumusnya dan contohnya juga sudah. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, cara ngitungnya yang pertama kamu lihat gambarnya, kemudian yang diketahui di sana apa? Apakah sisi miring, apakah tinggi, apakah alas? Nah, contoh. Nih, ada segitiga ya anak-anak yang ada limas. Di sini limas segi 4. Nah, T-nya ini belum diketahui, tinggi segitiganya ini belum diketahui, yang ini ya, yang merah ini ya. Ini kan tinggi prisma. Maaf, tinggi limas. Yang 15 ini adalah tinggi limas. Sedangkan alasnya berapa? Hayo, yang tahu. Alasnya kamu coba lihat. Di sini sisinya panjangnya adalah 16. Nah, karena ini pas tengah-tengah, maka panjang alasnya adalah 8. 16 dibagi 2 anak-anak, 8 ya. Oke, masukkan ke rumus. Yang ditanyakan adalah sisi miring ya ini. Ini adalah tinggi, 15 itu tinggi, bawahnya alas, dengan T itu adalah sisi miring. Berarti kita pakainya yang mana? Yang ini ya, C, yang nomor 1 ini. Kita pakainya yang ini anak-anak. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berarti masukkan TE. TE itu apa ini loh anak-anak? TE ini ya. TE garis TE. TE kuadrat sama dengan TO. Tadi yang dirumuskan A ini apa? A ini adalah tingginya. Berarti tingginya di sini adalah 15. Berarti TO kuadrat ditambah EO kuadrat. Nah, kemudian masukkan angkanya, 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, TE di sini masih ada kuadratnya, sama dengan 15 kuadrat itu artinya 15 kali 15, bukan 15 kali 2 ya. Jawabannya bukan 30, bukan 15 kalikan 2, tetapi 15 kalikan 15. Ketemunya 225 ditambah 64. Nah, ketemunya adalah 289. Kemudian di sini kuadratnya hilang. Kenapa kuadratnya hilang? Karena dipindah atau berubah menjadi akar. Berarti akar pangkat 2
dari 289, yaitu adalah 17 cm. Jadi tinggi segitiganya TE-nya itu yang ini anak-anak itu adalah 17 cm. Ini ya 17 cm. Paham ya anak-anak untuk yang mencari tinggi segitiga? Ya, oke. Pokoknya intinya kamu lihat gambar dulu, kemudian yang diketahui di sana apa. Nah, kemudian sesuaikan dengan rumusnya ini tadi. Nah, kamu mencari apa? Tinggi, alas, atau sisi miring. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari yang tinggi limasnya. Kalau tadi kan tinggi segitiga, sekarang tinggi limas. Nah, contoh, di sini sudah diketahui anak-anak, 9 ini dari mana alasnya? Itu loh, ini kan 18. 18 kalau dia dibagi dengan 2, ini kan alasnya persegi ya. Jadi kalau 18 dibagi 2 nanti ketemunya 9. Kemudian sisi miringnya sudah diketahui 15 cm. Nah, pertanyaannya yang ini loh anak-anak, tinggi limasnya itu berapa? Nah, tinggi limas berarti tadi kita pakainya yang ini, yang A. Berarti cari rumus yang A. Oh, berarti pakai yang nomor 3 ini. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jangan kebalik ya. C kuadrat berarti sisi miring dikurangi dengan alas. Oke, yuk kita ke soal. TO itu adalah tinggi limasnya. TO kuadrat sama dengan TP ya. Yuk tadi sisi miring dulu ya. TP kuadrat dikurangi PO kuadrat. Kemudian dimasukkan sama seperti tadi, 15 kuadrat dikurangi. Kalau tadi kan tambah. Ini dikurangi 9 kuadrat. 225 dikurangi 81. Ya, di sini masih pakai kuadrat, sedangkan di sini kuadratnya hilang. Kemana? Karena kita ubah menjadi akar pangkat 2. Nah, ketemunya 225 dikurangi 81 itu 144. Kemudian di akar pangkat 2 ketemunya 12 cm. Nah, jadi tinggi TO-nya itu adalah, TO itu tinggi limasnya ini adalah 12 cm. Oke. Kalau sudah seperti itu, nah tinggal lihat perintah soalnya. Yang ditanyakan apa? Volume atau luas permukaan limas. Nah, tinggal kamu gunakan. Kalau sudah kehitung semua gini, mudah ya. Oke, sekarang tadi kan sudah luas permukaan. Nah, ini hanya untuk mengingatkan yang tadi ya, yang teorema Pythagoras yang tadi ya. Oke, sekarang yang volume limas. Nah, volume limas itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, di volume limas segi 4 kamu tidak perlu mencari yang namanya tinggi segi 3 karena di sana tidak dipakai. Yang dipakai hanya tinggi limasnya. Oke. Nah, ini ya tinggi limas yang ini yang tengah, kemudian luas alas yang bawah. Nah, oke, kemudian masukkan ke rumus anak-anak. Ini lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Volume limasnya masih menggunakan soal yang tadi, tetapi dicari volumenya. Alasnya bentuknya persegi. Panjang sisinya 10, berarti luas alasnya adalah 10 kali 10. Kemudian tingginya sudah diketahui. Nah, 13 ini nggak dipakai anak-anak karena dia tinggi segitiga. Yang dipakai 12 ini. Oke, masukkan ke rumus ya. Diketahui panjang rusuk alasnya 10 cm. Oke, tinggi limasnya adalah 12. 12 itu yang ini anak-anak. Kemudian pertanyaannya adalah volume limas segi 4. Oke, masukkan ke rumus. Sepertiga dikali luas alas dikalikan tinggi prisma. Nah, ini bisa langsung kamu masukkan saja ke rumus ini ya. Tidak perlu satu-satu boleh. Sepertiga dikalikan. Nah, ini sisi kali sisi itu apa anak-anak? Ini yang ini loh anak-anak. Ini loh. Nah, luas alas ini. Luas alasnya kan sisi kali sisi. Mau kamu kurungin boleh karena ini operasi hitungnya perkalian semua. Mau ngerjain dari depan boleh, belakang boleh karena perkalian semua ya. Sama ya, sama kuat. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Oke, masukkan angkanya. Sepertiga kalikan 10 cm kalikan 10 cm. 10-nya dari ini anak-anak dikalikan 12. 12 adalah tinggi limasnya. Nah, bisa kamu sederhanakan anak-anak. 3 dengan 12 dicorek, disederhanakan. 3 dibagi 3 1. 12 dibagi 3 4.
4. Tinggal dikalikan 10 kalikan 10, 100 kalikan 4, 400 cm kubik. Hati-hati, sentimeternya ada 3. 1, 2, 3. Perkalian sentimeternya ada 3. Maka satuannya adalah kubik. Jadi volumenya adalah 400 cm kubik. Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita hari ini untuk membahas luas permukaan limas dan volume limas. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung WA ke nomornya Bapak atau bertanya langsung ke nomornya Bapak. Dengan senang hati Bapak akan menjawab sesuai dengan kemampuannya Bapak ya. Kemudian kita masih ada 2 bangun ruang lagi. Pertemuan minggu depan akan kita bahas kerucut sama bola. Ya. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih. Pertemuan kali ini selamat melanjutkan pelajaran, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Mohon ketika ada tugas-tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, salam untuk kita semua, salam sehat, Tuhan berserta kalian. Amin.